Spies in Disguise merupakan film animasi yang menjadi debut pengarahan bagi Troy Koane dan Nick Bruno. Spies in Disguise berkisah mengenai seorang pemuda jenius bernama Walter Beckett, Tom Holland, yang bekerja di sebuah biro investigasi untuk menciptakan berbagai gawai berteknologi tinggi guna mendukung tugas setiap agen rahasia di biro investigasi tersebut. Kejeniusan Walter Beckett membuatnya mampu menghasilkan berbagai gawai yang meskipun terdengar aneh namun sebenarnya sangat efektif dan bermanfaat. Sial, ketika menciptakan sebuah alat yang dimaksudkan dapat membuat penggunanya menjadi tak kasat mata, Walter Beckett secara tidak sengaja mengubah agen rahasia Lance Sterling, Will Smith, menjadi seekor merpati. Walter Beckett dan Lance Sterling jelas panik mengingat sang agen rahasia kini sedang menghadapi sebuah penyelidikan kasus yang sangat berbahaya. Dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki, keduanya kini harus saling bekerja sama untuk mengubah Lance Sterling kembali menjadi manusia sekaligus menyelesaikan kasus yang sedang ia tangani. Dengan perkembangan pesat yang dialami oleh dunia animasi, baik dari segi kualitas pengisahan maupun dari teknologi presentasi audio dan visualnya, Spies in Disguise jelas terasa hadir dengan kualitas yang berada dalam taraf seadanya. Kisah tentang dua sosok karakter yang saling bertolak belakang namun kemudian harus bekerja sama untuk menyelesaikan satu, atau beberapa, tugas yang sama jelas bukanlah sebuah wilayah pengisahan yang benar-benar baru untuk dihadirkan. Sayangnya, dengan tema yang begitu familiar, naskah cerita garapan Brett Copeland, Ferdinand, 2017, dan Lloyd Taylor juga tidak berhasil menghadirkan olahan yang menarik atas tema tersebut. Seluruh elemen cerita berjalan dan berkembang layaknya film-film yang memang ditujukan untuk pangsa pasar keluarga yang mudah untuk dicerna sekaligus gampang ditebak arah perjalanannya. Sentuhan komedi film bekerja dengan cukup baik di beberapa kesempatan. Iringan narasi cerita tentang sikap anti kekerasan yang diselipkan dalam alur cerita juga terasa kuat dan bijaksana kehadirannya. Pengarahan yang diberikan Koane dan Bruno terhadap alur kisah Spies in Disguise juga tidak sepenuhnya buruk. Momen-momen terbaik dalam film ini hadir ketika Koane dan Bruno mampu mengeksplorasi usaha perkenalan antara kedua karakter utama film. Ketika film ini mulai melibatkan deretan adegan aksinya, yang kemudian melibatkan sejumlah konflik dan karakter baru, Spies in Disguise baru mulai terasa goyah. Koane dan Bruno kurang berhasil untuk menetapkan fokus penceritaan mereka, kadang ingin tetap menghadirkan momen-momen persahabatan yang mulai terbentuk antara kedua karakter utama, kadang ingin menghadirkan konflik yang berasal dari sudut pandang karakter lain, namun seringkali meninggalkan kelancaran narasi cerita demi menciptakan adegan-adegan aksi yang sebenarnya juga tidak terlalu mampu menghasilkan kesan yang mendalam. Kualitas produksi film secara keseluruhan cukup memuaskan. Barisan musik yang dihadirkan dan ditangani oleh produser Mark Ronson, khususnya, mampu memberikan energi yang kuat bagi pengisahan film. Ritme serta atmosfer penceritaan Spies in Disguise jelas sangat bergantung pada performa vokal yang dihadirkan oleh barisan pengisi suaranya. Sebagai sosok agen rahasia yang memiliki sikap angkuh, Smith mampu mendominasi dialog sekaligus membuat kehadiran karakternya menjadi menarik. Chemistry vokal yang ia hadirkan bersama dengan Holland, yang juga hadir apik dalam sosok karakter yang sepertinya cukup akrab bagi mereka yang mengenal Holland sebagai pemeran Peter Parker dari seri Spider-Man, membuat hubungan antara karakter Lance Sterling dan Walter Beckett terasa dinamis. Jajaran pengisi suara film ini juga didukung oleh vokal dari Rashida Jones, Ben Mendelsohn, hingga Karen Gillan yang meskipun hadir dalam karakter yang memiliki komposisi cerita yang minimalis namun tetap disajikan dengan kualitas vokal yang prima.